Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana? Sudah rindu belajar di madrasah? Rindu bertemu dengan Bapak Ibu guru? Rindu bercengkerama dengan teman-temanmu? Atau malah rindu jajan di saat jam pelajaran? Alhamdulillahirrabbilalamin, hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dan insya Allah kita semua selamat dari pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertatap muka lagi setelah kurang lebih 4 bulan kita tidak bertatap muka. Meskipun tidak bisa bertatap muka langsung, tapi setidaknya dengan pemanfaatan teknologi ini kita bisa bertatap muka melalui proses daring atau online ini. Baik anak-anakku semua, sebelumnya saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian di kelas 7. Kalian mampu menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik meskipun di akhir semester kita dihadapkan dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga kalian belajarnya harus di rumah. Ya, semoga di kelas 8 ini semangat dan motivasi belajar kalian terus meningkat sehingga prestasi kalian juga semakin meningkat. Baik, perkenalkan, saya Khairianingsih, biasa dipanggil Bu Khair, yang nantinya di kelas 8 ini akan membersamai kalian untuk sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sehingga nantinya kita semua semakin cinta dan tetap bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, selain saya, di kelas 8 ini nanti juga akan dibersamai oleh ibu yang satu ini. Baik, perkenalkan, nama Ibu Ika Amri Hardiana Mahfudah atau biasa dipanggil dengan Ibu Ika. Untuk selanjutnya, Ibu akan membacakan kontrak belajar yang harus diikuti oleh siswa dan siswi. Yang pertama, ikutilah proses pembelajaran daring atau online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian, pembelajaran daring adalah KBM efektif, bukan libur. Yang ketiga, siapkan buku tulis PPKN, catat dan atau kerjakan penugasan pada setiap pertemuan secara runtut. Dan jangan lupa, sertakan nama dan kelasnya. Yang terakhir, kumpulkan penugasan dengan tepat waktu. Penting untuk diketahui bahwasanya KKM untuk mata pelajaran PPKN, khususnya untuk kelas 8, yakni 75 dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama, keaktifan 10%, kehadiran atau presensi 10%, penugasan ulangan harian 30%, PTS dan PAS dan PAT 50%. Untuk peta materi pada pertemuan hari ini, yang pertama tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar, yang kedua kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar, yang ketiga pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, peta materi pada proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi pengertian Undang-Undang Dasar atau konstitusi, kemudian konstitusi dan konvensi, proses perumusan Undang-Undang Dasar, dan proses pengesahan Undang-Undang Dasar. Pada hari ini kita khususkan membahas tentang pengertian dari konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Latin yaitu constitutio atau hukum atau prinsip. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan constitution yang artinya Undang-Undang Dasar atau UUD. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah segala ketentuan dan atau aturan mengenai ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara.
Baik anak-anakku, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ika tentang istilah dan sedikit pengertian tentang konstitusi. Nah, sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Silahkan dicatat dan dipahami baik-baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian konstitusi. Untuk yang pertama, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan paling fundamental atau pokok sifatnya. Jadi fundamental itu yang paling pokok, yang paling mendasar, karena merupakan sumber atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi pada intinya pengertian ini menjelaskan bahwa konstitusi atau di Indonesia itu biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar merupakan hukum yang paling tinggi atau yang paling pokok, sehingga dia menjadi landasan di peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian yang selanjutnya, yang kedua, disebutkan bahwa sebuah konstitusi itu memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental. Fundamental itu pokok ya, jadi yang paling pokok atau yang paling mendasar, yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi karena konstitusi itu bersifat mendasar atau pokok, maka konstitusi dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, nanti bisa dipahami dan langsung dicatat. Kemudian yang pengertian selanjutnya, yang ketiga, yaitu peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Artinya, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi nanti kalau agak sedikit bingung, agak dipahami baik-baik dan mulai dicatat pelan-pelan ya. Jadi pada intinya konstitusi itu hukum yang paling pokok atau yang paling mendasar, menjadi pedoman bagi peraturan perundangan di bawahnya. Nah, baik, di sini itu digambarkan Undang-Undang Dasar itu kalau di Indonesia posisinya di paling tinggi, karena dia merupakan Undang-Undang Dasar yang paling pokok. Kemudian di sini diistilahkan sebagai cantelan. Biar kalian mudah mengingatnya, di sini disertakan gambar hanger. Jadi karena Undang-Undang Dasar atau konstitusi di Indonesia itu menjadi cantelan atau menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, jadi ada TAP MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, hingga perda kabupaten atau kota ini penyusunannya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar itu menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dari pengertian konstitusi tadi bisa kita simpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar tertulis. Jadi namanya konstitusi itu mesti tertulis karena dia dikitabkan dalam bentuk tertentu yang memuat aturan-aturan pokok dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, itu adalah pengertian konstitusi. Nah, sekarang tentu kalian sudah memahami pengertian konstitusi yang sudah Ibu Ika dan Bu Khoir tadi jelaskan. Kalau sudah paham, silahkan sekarang pengertian konstitusi itu ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Boleh menggunakan bahasa kalian masing-masing. Nah, yang perlu kalian ingat juga, di setiap pertemuan kalian wajib mempunyai catatan. Jadi kalau bisa setiap pertemuan itu ditulis rapi di buku. Besok ketika
sudah kembali bisa belajar lagi di madrasah, tinggal disetorkan dan diberikan penilaian. Nah, silahkan ditulis dulu. Sudah selesai menulisnya? Kalau sudah selesai, akan saya sampaikan untuk persiapan pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan kita akan membahas konstitusi lagi dan konvensi. Makanya nanti silahkan untuk teman kalian di rumah maupun di pondok, bagi anak-anakku yang sudah kembali di pondok, nanti silahkan carilah perbedaan konstitusi dan konvensi. Jadi apa perbedaan antara konstitusi dan konvensi? Gitu ya. Nanti silahkan dicari dan dituliskan di buku tulis PPKN. Ya, baik. Pada intinya sebuah negara itu selalu membutuhkan konstitusi. Karena apa? Konstitusi itu berisi aturan. Jika sebuah negara tidak mempunyai aturan, maka kira-kira bagaimana penyelenggaraan negaranya? Bisa kalian bayangkan sendiri. Gitu ya. Nah, baik, pembelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi pertemuan minggu depan. Untuk anak-anakku yang sudah di pondok maupun yang masih berjuang di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu sehat walafiat. Anak-anakku, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.